Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang Allah hormati ibu-ibu juga Bapak Eko. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Semoga pertemuan hari ini akan membawa barokah untuk kita semua, juga nanti anak didik kita semua. Amin. Amin. Kedua kalinya tidak lupa sholawat salam marilah kita aturkan kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan baca Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga dengan bacaan tadi kelak dari akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Ibu-ibu kalau hormati, di sini saya akan memaparkan tentang budaya aktif. Next slide. Di sini saya juga membuat modul yang namanya aksi nyata. Aksi nyata ini harus dipraktekkan langsung, ya, dipraktekkan langsung, disampaikan agar nanti bisa terlaksana dengan baik. Ini saya mengikuti CGP di angkatan 5. CGP itu calon guru penggerak yang akan menggerakkan semua kegiatan di sekolah, ya. Di angkatan 5 Pak Eko sudah mendaftar di angkatan 8. Ini mulai ada pendaftaran di angkatan 8. Next Pak Eko. Ini bertujuan yaitu pertama berkolaborasi dengan guru juga wali murid. Selanjutnya membangun sebuah komitmen antara guru dengan partisipan seperti kayak kemarin yang sudah kita laksanakan, komitmen untuk sarang-sarang bersama-sama membangun atau melihat kelas kita menjadi agar lebih baik, berperan aktif dalam pendidikan. Saya yakin orang tua pasti berperan aktif untuk anak-anaknya, juga mengetahui suatu kesepakatan keyakinan kelas. Kemarin juga sudah saya singgung ketika anak kalau melanggar harus dikasih sanksi, konsekuensi atau hukuman, dan selanjutnya sebagai posisi kontrol untuk anak didik kita. Artinya posisi kontrol ini ketika anak-anak kita melakukan kesalahan, jangan sampai kita langsung ambil keputusan yang bersifat fatal, mungkin langsung dijewer atau ditampar atau gimana. Kita tanya dulu dengan baik, pasti anak itu punya alasan ketika dia melakukan kesalahan. Next Pak Eko. Di sini akan saya sampaikan nanti tentang koneksi antar materi pada kesempatan hari ini, yaitu tentang filosofi KHD. KHD itu Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita. Ada disiplin positif. Yang ketiga, posisi kontrol. Dan keempat, keyakinan kelas. Dan yang kelima, segitiga restitusi. Oke Pak Eko. Ini tentang filosofi KHD. Merdeka, sekarang kan merdeka belajar, merdeka mengajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita, adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Ini artinya bagaimana anak-anak itu gini, anak-anak putra putri panjenengan, terkadang ada sampah di sampingnya. Saya tuh jarang
ambil enggak, pasti saya pandang, terus saya kasih kode, dia sudah melaksanakan sendiri, enggak harus ayo ambil itu sama tidak. Saya tuh gitu kalau kepada anak-anak, saya pandang, terus saya kadang diri saya tak panggil namanya, coba di sampingmu ada apa, terus dicari, oh terus ambil, enggak harus saya minta ambil itu sampah tidak. Oke, next Pak Eko. Seperti ini, apa itu ingarso sendrodo ing madya mangkarso tujuh Handayani. Slogan ini tentu Bapak Ibu sudah mendengar, pasti slogan ini sudah dari zaman dahulu. Artinya di depan memberikan contoh yang baik, di tengah memberikan semangat, di belakang memberikan dorongan, mencerminkan ke dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sekarang kodrat alam zaman itu anak gak kena dipaksa, gitu ya, gak bisa dipaksa. Kalau sekarang zamannya modern, saya yakin semua anak, termasuk anak saya sendiri, itu sudah minta pegang HP, tapi tetap sebagai orang tua harus mengontrol, punya kontrol agar anak kita tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Biarkan saja, nggak apa-apa dia melakukan atau waktu mau bermain HP tidak apa-apa, tapi kita sebagai orang tua, Bapak Ibu juga mengontrol untuk anak. Kodrat alam berkaitan dengan sifat anak kita dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Jadi anak kita nggak harus dipaksa, kamu harus pinter ini tidak. Ya, kita ibaratkan padi. Padi itu kalau semakin tua, semakin berisi dan semakin diulur dan semakin, kita ibaratkan itu anak-anak kita. Gak mungkin anak kita pasti gini terus gak. Pasti ke depannya kalau sudah SMP, SMA, saya yakin dia mempunyai pemikiran sendiri, gak harus dipaksa. Tetap, tapi kita sebagai orang tua harus punya posisi kontrol tadi. Kalau di sekolah otomatis Bapak Ibu guru yang mengontrol, kalau di rumah Bapak Ibu yang mengontrol sendiri. Oke Pak Eko, lanjut. Peran seorang guru ini perlu Bapak Ibu ketahui, menjadi pemimpin pembelajar sudah tentu, menjadi cos guru atau pelatih di bidang apapun. Pelatih itu tidak hanya pelatih sepak bola, pelatih voli, pelatih bulu tangkis, tidak, ya. Mendorong kolaborasi. Jadi mendorong kolaborasi seperti kemarin anak-anak bagian diajak ke perpustakaan. Itu kemarin sama pihak perpustakaan hanya dijatah 20 sampai 30 anak, tidak boleh lebih. Kalau boleh tak ajak semua kemarin, cuma dibatasi 20 aja. Mewujudkan kepemimpinan murid, juga menggerakkan komunitas praktisi. Komunitas praktisi itu saya mengajak, Pak Eko juga mengajak kepada orang tua. Next Pak Eko, nilai-nilai guru berpihak kepada murid. Berpihak kepada murid ini tidak pilih-pilih Bu, itu maksudnya. Gak pilih cah iki, bocah pinter, dimongan terus, tidak. Mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Next Pak Eko. Ini yang kedua, budaya positif.
Budaya positif di sini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif ini diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol tadi. Makanya di sini saya mendaftar di CGP, saya ingin mengubah anak-anak untuk menjadi anak-anak yang berkreatif, mandiri. Itu selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan, yakni berkarakter. Ini contohnya, aku kepingin, makanya saya pribadi dan juga bapak ibu kepingin menjadi anak yang mempunyai jiwa karakter dalam segala hal. Ketika anak pulang sekolah tahu yang namanya disiplin, tahu yang namanya patuh hormat kepada orang tua. Budaya positif di sekolah itu contohnya budaya ada 3M, mulai diri sendiri, mulai dari hal yang kecil dan mulai saat ini. Mulai dari diri sendiri tadi saya contohkan, ketika anak melihat ada sampah nggak usah diperintah, kalau bisa dikasih kode saja, itu sudah jalan. Mulai dari yang kecil tadi, membuat sampah saja itu mulai dari hal yang kecil. Setiap istirahat pasti anak-anak saya kasih pengumuman selalu itu untuk menjaga kebersihan. Ketika sudah habis jajan atau apa, buang sampah pada tempatnya, pasti itu setiap hari saya kasih tahu. Juga melalui saat ini, mari saat ini kita buat komitmen yang lebih baik untuk lembaga kita juga. Yang kedua, membuat kesepakatan kerja sistem sekolah bersama seluruh warga sekolah. Jadi mulai kelas 1 sampai kelas 6 mungkin nanti seperti ada keyakinan kelas, kesepakatan kelas akan disamaratakan, tidak hanya di kelas atas saja, semua kelas nanti. Oke, Pak Eko. Disiplin positif. Pasti berarti tulisan opo ini. Teori kontrol atau teori pilihan dari J.R. William Dresser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Tidak bisa kita mengontrol orang lain terus menerus, ya. Begitu juga bapak ibu guru, nggak harus bisa mengontrol anak semua, tidak. Tapi tetap bapak ibu guru memberikan yang terbaik kepada putra putrinya. Maka disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Artinya anak ketika pulang sekolah mendapatkan pelajaran atau mendapatkan nilai, entah itu bagus atau tidak, tetap orang tua harus menghargai. Nggak boleh kok oleh saat ini iya apa nggak usah dicela seperti ini. Biarkan anak itu sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya tadi, biarkan berjalan. Tapi orang tua pasti menginginkan putra putrinya untuk pintar, pasti itu. Saya sendiri juga itu kepada anak saya. Tapi saya juga sadar bahwa kalau anak saya tekan, pasti dia kira-kira apa boleh putra putri tekan terus, pasti anak itu pasti dia semua perilaku memiliki tujuan, ada motivasi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri, dan nilai-nilai kebijakan diri desa dan keyakinan kelas. Oke Pak Eko, lanjut langsung apa?
disiplin. Oke, apa Bu kira-kira makna disiplin itu? Disiplin kira-kira apa Bu? Tepat waktu, tidak melanggar peraturan, pasti. Oke Pak Eko, ini salah satu pengertian disiplin adalah kepatuhan kepada peraturan, tata tertib dan sebagainya. Jadi sikap disiplin ini tidak hanya pada anak didik kita. Kita sebagai orang tua pun juga harus mempunyai sikap disiplin sebagai contoh di putra putri ini kita. Jadi sikap disiplin biarkan anak sekolah tidak, tapi kita sebagai orang tua juga melakukan disiplin. Pengertian disiplin tersebut ada dua kata kunci, yaitu utama yakni taat atau patuh dan aturan tata tertib. Seperti ibu ketika belanja ke pasar pasti disiplin menggunakan helm, pasti. Kira-kira tadi di sini naik motor bawa helm enggak? Enggak bawa. Kenapa kalau tidak bawa? Kalau yang hotel enggak apa-apa, kalau yang pakai sepeda motor bawa enggak ibu area? Bawa ibu area selalu bawa. Itu termasuk disiplin. Disiplin ini untuk mencontohkan anak kita. Kalau putra putri jauh, sekiranya rumahnya jauh, kok naik sepeda motor digocek berikan helm. Orang tua ini pakai helm tapi putra putri tidak. Oke, tak lanjut sendiri. Nih, ada 5S di sekolah. Yang pertama ada salam, sopan, santun, senyum, sapa. Ini nanti Bu, program saya setelah kelas ini nanti sudah bagus. Saya sudah kemarin sudah bilang, saya sudah membuat banner-banner untuk keyakinan kelas. Ada salam, menghormati orang yang lebih tua. Alhamdulillah anak-anak sini Bu, setiap saya datang dan yang 40 datang pasti dikerudung salaman. Bagus itu menandakan. Sopan, angkat tanganmu sebelum berbicara di dalam kelas. Itu sudah di kelas ini sudah setiap orang saya izin mau belakang dan itu bedanya pada waktu mata pelajaran tidak. Santun menjadi anak yang baik. Senyum tersenyumlah saat bertemu orang yang dikenal. Saya senyum nggak Bu ambil paling mulai setiap kali. Sapa, saling sapa bila bertemu orang yang dikenal. Ini. Oke Bu, next. Ini posisi kontrol. Posisi kontrol ini ada penghubung. Nih, juga ada pembuat orang merasa bersalah. Ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Kira-kira Bapak Ibu ini sudah melakukan sebagai posisi kontrol belum? Sudah melakukan posisi kontrol belum kira-kira? Penghukum pernah menghukum orang anaknya? Pernah nggak menghukum putra putrinya? Pernah pasti. Membuat orang merasa bersalah. Kamu yang salah, bener aku yang salah. Teman, terkadang putra putri kita juga sebagai teman atau tidak? Contoh saya sendiri, putra saya kelas 2 SMP. Terkadang saya ajak mainan. Itu kadang tak terasa itu sudah secara tidak langsung tak ajak berteman, tak anggap berteman. Bukan hanya saya sendiri gitu. Pemantau, ini orang tua harus memantau. Kalau di rumah bapak ibu guru, orang tua, kalau di sekolah ya pantau otomatis bapak ibu guru. Juga sebagai manajer. Nah ini posisi kontrol itu menghukum. Seseorang menghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Kira-kira kalau hukuman fisik ini apa Bu?
atau diceples? Diceples napane? Bokongnya? Diceples daunnya? Kalau hukuman verbal, mungkin selain diceples hukuman verbal dengan kata-kata. Tapi kata-kata di sini kata-kata yang sekiranya memotivasi anak, ada itu ngasih hukuman tapi kata-katanya untuk memotivasi anak. Dua, membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan berusaha lebih lembut, akan lembut, kadang tidak. Teman guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, pendekatan persuasi. Teman, kadang anak-anak itu saya lus, tak jejeri, tak lus-lus, kenapa? Tak tanya gitu. Baik kelas 1 sampai kelas 6 itu saya gitu. Apalagi kelas 1 itu, kalau lihat saya itu saya digeladangi, diciriti. Itu sebagai teman katanya. 4, monitor atau pemantau. Monitor berarti mengawasi. Jadi bapak ibu guru ini selalu mengawasi putra putrinya. Kok kadang ada yang tidak terawasi, mungkin maklumlah 1-2. Manajer, respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir, yakni manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawab perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Ada 5 posisi kontrol. Nih, selanjutnya menghukum. Patuhi aturan saya atau awas kamu selalu saja salah, selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Membuat orang bersalah. Kasih contoh lagi, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Ini membuat orang bersalah. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat gini, berbuat jadi orang salah tuh gini caranya. Teman, ayo bantulah demi bapak ya. Ini dianggap teman. Ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ini seperti teman contohnya. Pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Ini sebagai pemantau kalau ada murid yang melakukan kesalahan atau tidak melaksanakan tidak sesuai jadwalnya. Manajer, apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki? Jadi kalau ada murid kesalahan, bisa nggak kamu memperbaiki kesalahanmu untuk kedepannya? Ini sebagai manajer. Terus apa rencana ketika untuk memperbaiki hal ini? Rencananya gini, terkadang anak-anak, ya Pak, saya melakukan kesalahan dan saya tidak akan berbuat atau mengulang kesalahan lagi. Oke, pilih next selanjutnya. 4, ini keyakinan kelas. Ini setiap kelas pasti punya yang namanya keyakinan. Keyakinan di sini sengaja saya mengundang ibu untuk mengetahui, dengan adanya keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati bersama, diharapkan siswa tak lagi terpaksa dan terancam dalam membuat kebijakan yang sesuai nilai-nilai karakter anak, sehingga melalui keyakinan kelas terciptalah budaya yang positif di kelas dan
Sehingga sekolah akhirnya membentuk suatu kesepakatan yang berupa konsekuensi. Keyakinan kelas kereta toga ibu. Kami bekerja sama menciptakan ketertiban kelas. Masih kebaca ya? Kebaca nggak dulu? Kami belajar dengan semangat. Makanya setiap pelajaran anak-anak kelas kami kok pikirannya panas, pasti saya ajak yang namanya apa Bu kira-kira? Refreshing, bukan refreshing ya. Apa namanya? Mengembalikan stamina anak-anak itu. Ya biasanya saya ajak nyanyi. Kalau tidak saya ajak nyanyi, biasanya saya ajak untuk semangat. Kemarin sudah saya buatkan ini. Gimana kabar kamu anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Itu kemarin sudah terjadi. Kami menghormati guru. Kami ingin guru yang baik, adil dan kreatif. Kami menjaga kebersihan kelas. Alhamdulillah ini kira-kira tak sengaja kita biarkan aja tadi. Kan terkadang itu saya mancing tak bino supaya panjenengan tanya atau Pak ini kok begini penataannya kurang, Pak ini kurang bagus. Terakhir kami membantu teman yang merasa kesulitan. Tidak hanya saya, terkadang anak-anak itu, ayo teman-temannya kalau yang lain belum bisa, ayo dibantu bersama-sama, dibantu teman yang lain. Next Bu, kesepakatan kelas. Ini nanti yang sudah saya sampaikan. Next kelasnya bagus, baru ini tak cetak, tak tempel-tempel. Masuk kelas tepat waktu, menghargai guru dan teman. Jadi anak-anak tidak hanya harus menghargai, menghormati guru saja, sesama temannya juga saling menghargai. Ya, berbicara bergantian ketika berdiskusi, ini sudah berjalan. Menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan, mengerjakan tugas individu secara mandiri, bersedia dan siap untuk ditunjuk. Tapi masih ada kadang anak yang malu, masih ada Bu. Malu kadang tak suruh maju, dia malu, takut salah tuh Pak. Dia takut salah, padahal tidak apa-apa menurut saya. Yang penting anak itu berani tampil untuk betul dan salah itu nomor belakangan bagi saya. Bersedia dan siap untuk ditunjuk. Keluar masuk kelas dengan izin, ini sudah berjalan. Tidak menyala ketika guru menjelaskan, menjaga sopan santun terhadap guru, dan hukuman sesuai kesepakatan bersama. Ini kami guru dan murid yang ceria dan saling menyayangi. Itu digambarkan seperti nomor 1 itu Bu, gambarannya. Kami murid yang semangat belajar, ikuti dilungguhi gambar kartu ini. Kami murid yang menjaga kebersihan kelas, sudah, alhamdulillah sudah berjalan. Kami murid yang saling tolong menolong, ini digambarkan dalam bentuk gambar nomor terus tangannya maju ini. Dan 5, kami murid yang bertanggung jawab dengan apa yang kami berbuat. Jadi kayak gambaran ini tidak hanya ada di sekolah saja, mungkin bisa diterapkan di rumah. Bisa orang tua membuat kesepakatan rumah. Berarti kesepakatan rumah biasanya, ayo waktunya sholat, setelah sholat waktunya belajar, terus waktunya boleh bermain HP sampai jam sekian, dan itu waktunya kamu istirahat. Terus besoknya pagi itu waktunya berangkat ke sekolah. Perlengkapanmu sudah siap atau belum?
Tuh, coba nanti putra putri cek lagi untuk kelengkapan apa itu alat tulisnya, mulai dari pensil, pulpen apa. Terkadang gini, anak-anak tuh ketika mau saya ajar pasti lagi enesing ngerti, enesing itu pasti itu. Padahal pelajaran sudah mau dimulai, dia baru mengerti tertolong. Nih yang kemarin Bu, tindakan guru mencatat kalau ada anak yang melakukan kesalahan, mencatat 1000 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat ke sekolah itu berupa hukuman. Jika ada anak yang melanggar, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu termasuk hukuman. Tapi ini kira-kira hukuman fisik atau non fisik Bu? Fisik atau non fisik? Kalau fisik itu dijewer, diteblek, lari termasuk fisik atau non fisik? Fisik. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ini termasuk hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret, ini konsekuensi. Maka antara hukuman dan konsekuensi itu harus tahu betul. Ini yang termasuk anakku tak kasih hukuman atau tak kasih konsekuensi, harus bisa memahami. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol, ini termasuk konsekuensi. Kalau di rumah seumpamane putrane gak sengaja nyenggol HP ini, orang tuanya jatuh, kira-kira hukuman atau konsekuensi? Gak sengaja kesenggol jatuh, itu hukuman atau konsekuensi Bu? Kasih konsekuensi. Konsekuensinya apa kira-kira? Ini dibuat ini murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ini contohnya ini, hari Senin harus wajib menggunakan sepatu hitam. Tapi anak itu tidak menggunakan sepatu hitam, dia menggunakan sepatu putih sendiri. Maka hukumannya apa? Disuruh menggunakan sepatu seharian di dalam kelas. Kenapa Bu sepatu hitam itu? Artinya apa Bu kira-kira sepatu hitam itu? Artinya sepatu hitam itu melambangkan kesetaraan derajat, ya. Artinya gitu. Contoh, tidak harus orang kaya, tidak harus pejabat, pasti untuk beli sepatu hitam bisa. Pak Presiden memakai sepatu hitam, saya memakai sepatu hitam, apa bedanya? Itu makanya sepatu warna hitam itu artinya menandakan kesamaan derajat. Makanya anak-anak sekolah harus menggunakan sepatu warna hitam semua, sama derajatnya. Di sini baik kelas 1 sampai kelas 6, baik itu menengah ke atas atau menengah ke bawah, podo duwe sepatu ireng, artinya sama derajatnya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini jelas melaksanakan konsekuensi. Oke Pak Eko, next Pak Eko. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nih, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, seperti kayak lari tadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, dijewer, diteblek, pasti dia mengalami kesakitan, entah itu 1 hari 2 hari.
Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, aku ambil lebih orang tuaku tidak nyaman biasanya. Aku lebih Pak HP ini tak rusak itu gak nyaman biasanya anak-anak. Takut laptopnya rusak, HP-nya rusak, ini takut. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin kebalikannya. Selanjutnya paksaan. Kalau konsekuensi stimulus tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri sendiri. Konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik kebalikannya. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Sebagai konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan, itu kebalikannya. Tak butuh diri. Yang kelima, restitusi. Proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Makanya saya tak henti-hentinya setiap apel pagi itu saya yang ngojai semua. Itu pasti tak betul pendidikan karakter. Terkadang tak suruh garis menghadap ke utara, tak suruh melihat lampu merah, tak suruh mandangi lampu merah. Di bawah lampu merah ada tulisannya apa tuh anak-anak? Belok kiri ikuti isyarat lampu. Artinya bagaimana? Kalau isyarat lampu warna hijau berarti diperbolehkan. Itu kalau memahami kalimat itu. Kalau tidak memahami kalimat itu, belok kiri ikuti isyarat lampu, pasti banyak orang yang menerobos. Saya tahu soalnya sering ada orang yang menerobos belok kiri, padahal di situ ada ikuti isyarat lampu. Itu suatu pendidikan karakter, kedisiplinan kepada anak-anak. Tak kasih contoh real yang nyata itu. Bahkan saya sampai dibahasi sama pengendara, harus disiplin. Yang belok lampu merah tidak pernah tahu disiplin. Dilihat saya kadang. Dengan karakter yang lebih kuat, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan yang mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini segitiga restitusi. Kenapa Pak harus segitiga? Kamu telah mempunyai alasan mengapa melakukan itu. Nah pasti setiap orang pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan. Saya sendiri pun sering melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Jadi saya tidak orang satu-satunya pernah melakukan kesalahan ini. Orang lain pasti pernah melakukannya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Karena tanya, kamu jadi situasinya pacaran yang pintar Pak, oke, yang pandai. Kalau memang kamu menjadi anak yang pandai, pintar, terus bagaimana sikap kamu, terutama dari disiplin juga karakter kamu yang harus dirubah. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Nilai-nilai yaitu seperti tadi, ada keyakinan kelas, ada kesepakatan kelas. Itu tadi. Next. Nih, pembiasaan budaya positif di sekolah. Sebuah panduan interaksi antara guru dan siswa. Ini nanti Bu, gambar-gambar ini nanti setelah ini berubah, bisa Ibu kesini datang dan melihat bener gak saya disampaikan Pak Sari tempel tenaga. Ini sebuah panduan interaksi antara guru dan siswa. Guru sebagai teladan. Kelihatan orang ini tak
bacaan. Guru berperan sebagai pemantau bagi peserta didik dalam berperilaku sesuai dengan kode etik. Kelihatan ya, hadir tepat waktu, menerapkan 5S. 5S nih, salam, senyum, sapa, sapaan, santun, dan lain-lain. Guru sebagai pengontrol, ngontrol putra putri panjenengan untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan siswa dalam mengawasi pelaksanaan budaya positif di sekolahan. Guru sebagai manajer tadi kadang guru yang memberikan penilaian, itu termasuk manajer. Guru memberikan reward itu penghargaan tuh. Jadi, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.